Pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang makan sahur dan kesunahan mengakhirkannya. Kalau kita lihat di dalam ibadah puasa itu ada sebuah kesunahan yang diantara kesunahannya itu takhiru as-suhur, yaitu kita mengakhirkan makan sahur. Kalau untuk menyegerakan, tetapi dalam konteks makan sahur kita digunakan untuk apa? Untuk mengakhirkan. Nah ini dalilnya ada hadis dari Anas ibn Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu sekalian, fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu barakah, ada berkah. Berkah ini baik berkah secara fisik, mungkin ketika kita menjalankan ibadah puasa antara yang makan sahur dengan yang tidak itu nanti kualitasnya berbeda, karena orang yang menjalankan ibadah puasa dengan makan sahur maka dia ketika menjalankan ibadah puasa akan fit gitu, berbeda dengan yang tidak menjalankan ibadah puasa. Di situ berarti nilai berkah dari makan sahur. Kemudian orang yang menjalankan makan sahurnya itu tengah malam dengan yang mendekati waktu fajar, maka berbeda juga dari segi misalnya kefitannya di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya tentu orang yang makan sahurnya itu mengakhirkan makan sahur, maka dalam menjalankan ibadah puasa lebih fresh dan lebih fit dibanding orang yang makan sahurnya itu di tengah malam. Nah, sehingga di sini salah satu kesunahan dan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita makan sahur itu dianjurkan untuk mengakhirkannya. Kemudian nilai berkah ya tentu kita ketika makan sahur itu ada nilai berkahnya, yaitu kita mengikuti sunnah atau petunjuk Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah pahami bahwasanya makan sahur itu ada nilai berkahnya, kemudian sebenarnya jarak antara makan sahur dengan subuh itu jaraknya berapa kan itu? Ini penting, sehingga kalau kita lihat di dalam hadis yang saya kutip di situ, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Zaid ibn Thabit. Dia mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma raja'na ilal masjid. Kemudian kami kembali ke masjid. Wa uqimatis shalah. Ketika itu salat sudah mulai diikomatkan atau dikomatkan. Faqultu kam bainahuma. Kemudian ditanyakan berapa jarak salatnya Rasulullah dengan dengan makan sahur. Maka dijawab qadru ma yaqra'a rajulu khamsina ayatan. Kira-kira seukuran seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini, praktek ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan sahur, antara makan sahurnya Rasulullah dengan sholat subuhnya itu kira-kira jaraknya berapa? Sebagaimana seukuran seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, 50 ayat dari Al-Quran ini kira-kira berapa? Ya kira-kira 10 menit. Jadi 10 menit sebelum subuh itu Rasulullah sudah selesai makan sahur. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami tentang makan sahur ini, sehingga adzan subuh pertama dan fajar kadzib itu tidak menghalangi dari makan sahur. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika kita menjalankan makan sahur, ketika kita mendengar adzan subuh yang pertama, itu kita masih boleh untuk menjalankan makan sahur, karena adzan subuh yang pertama itu kan dilakukan ketika masih fajar kadzib. Karena di dalam sebagaimana yang dicontohkan di masa Nabi itu, Rasulullah itu kan punya 2 muadzin, yaitu
pada adzan subuh itu. Muadzin pertama yaitu Bilal ibn Rabah yang ia melakukan adzan pada saat masih fajar kadhib. Yang muadzin yang kedua ketika sudah mancing waktu subuh yaitu Abdullah ibn Umi Maktum. Dia seorang yang tunanetra atau buta dan dia tidak tahu kalau sudah waktu subuh kecuali ada orang yang bilang kepada dia asbahta asbahta, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini makan sahur kita itu tidak dihalangi yang pertama adzan subuh yang pertama. Jadi kalau kita mendengar adzan subuh yang pertama kita tetap masih boleh melakukan makan sahur. Yang kedua fajar kadhib. Fajar kadhib itu juga tidak menghalangi kita dari makan sahur. Karena yang menghalangi makan sahur itu hanya fajar sodik, yaitu ketika datangnya waktu subuh. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis dari Samurah ibn Jundub, Rasulullah SAW mengatakan la yamna'annakum min suhurikum adzanu bilalin. Janganlah sekali-kali menghalangi kamu sekalian min suhurikum dari makan sahur kamu sekalian adzanu bilalin, yaitu adanya Bilal. Walal fajrul mustatil, demikian juga jangan fajar yang mustatil, yaitu fajar yang dia itu dia itu vertikal, membentang ke atas atau tegak ke atas, yang nanti digambarkan oleh hadis Rasulullah yang lain sebagaimana ekornya serigala. Nah, ini yang disebut sebagai fajar fajar kadhib, fajar yang dusta. Walakin al-fajr al-mustatir fil ufuq, akan tetapi yang menghalangi makan sahur kita itu yaitu fajar yang membentang, yang dia memanjang horizontal. Inilah yang disebut sebagai fajar fajar sodik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga pada kesempatan ini perlu kita untuk memahami perbedaan antara fajar kadhib dengan fajar sodik. Yang di kanan ini fajar sodik. Ini al-fajru as-sodik. Kalau kita lihat ini kan fajarnya dia membentang secara secara horizontal kan ke samping ini. Ini kan rata. Ini fajar sodik yang model seperti ini, inilah waktu mancingnya waktu subuh yang sesungguhnya. Gambarnya seperti ini. Berbeda kalau kita lihat di gambar yang sampingnya, yang kedua. Ini al-fajru al-kadhib, fajar yang bohong. Ini kan digambarkan kayak ekor serigala. Nah, ini fajar putihnya itu kan membentang ke atas atau vertikal, membentang ke atas. Ini yang disebut sebagai fajar kadhib, fajar yang dusta, bukan fajar yang benar. Dan gambarnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba gali lebih dalam lagi, cumanya yang digambar berikutnya ini dibalik. Yang ini, yang sebelah kanan ini fajar kadhib, yang sebelah kiri ini fajar sodik. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-fajru fajron. Fajar itu dua fajar. Fa'ammal fajrul ladzi yakunu kadzana bis-sarhan fala yuhillu shalah. Adapun fajar yang seperti seekor serigala, fala yuhillu shalah, maka belum menghalalkan sholat. Maksudnya belum masuk waktu subuh, sehingga kita belum boleh menjalankan sholat subuh. Wala yuharimu tu'am, dan tidak mengharamkan makanan. Maksudnya kita masih boleh makan makan sahur. Wa amal, ini yang pertama. Wa amal fajrul ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq. Adapun fajar yang dia mustatilan, yang membentang secara secara horizontal, secara membentang ke samping, fil ufuq, di ufuq, fa innahu yuhilus shalah. Ketika itu menghalalkan waktu sholat, yaitu menghalalkan sholat subuh. Wa yuharimu ta'am, dan mengharamkan makanan. Ketika sudah fajar sodik, kita
boleh sholat subuh, tetapi kita harus selesai dari makan sahur. Ini pentingnya kita memahami dua fajar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tadi bahwasanya di kalender Muhammadiyah itu sebagaimana kalender yang ada di Indonesia, secara umum nah, sehingga ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada tim Fatwa Tarjih berkaitan tentang waktu imsak yang ada di dalam kalender Muhammadiyah, apakah itu bid'ah atau tidak? Maka ada sebuah pertanyaan di Fatwa Tarjih, ini saya kutip, yaitu penanyanya Sofyan Nur Arifin dari Tasikmalaya. Beliau menanyakan tentang dua hal. Yang pertama, apakah bid'ah imsak masih harus dipertahankan? Maksudnya jadwal imsak yang ada di kalender Muhammadiyah itu kalau bid'ah, kenapa Muhammadiyah masih mempertahankan? Kemudian yang kedua, apakah di kalender Muhammadiyah tidak akan dihilangkan imsak 10 menit sebelum subuh? Ya, 10 menit ini dari mana kok imsak itu secara umum disimpulkan 10 menit sebelum fajar? Ya karena tadi hadis yang menjelaskan bahwasanya sholatnya Rasulullah dengan makan sahurnya itu terpaut berapa? Khamsina qadru ma yaqra'a rajulu khamsina ayatan. Kira-kira sebagaimana seorang yang membaca 50 ayat. Khamsina ayatan itu kira-kira diestimasi ya 10 menit itu. Nah, sehingga ketika itu Majelis Tarjih memberikan jawaban yang menyampaikan ucapan terima kasih, dan si penanya yaitu Sofyan Nur Arifin itu mencantumkan bukti penguat yang berupa fotokopi dari kitab Taisirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam. Ini dikarang oleh Syekh Bassam. Saya punya bukunya di rumah, yang mana menurut Syekh Bassam di syarahnya Umdatul Ahkam, hadis yang berkaitan tentang hukum itu memberikan kesimpulan bahwasanya istilah imsak kurang lebih 10 menit sebelum keluar fajar atau waktu subuh itu dianggap sebuah bid'ah. Dan juga seorang penanya yaitu Bapak Sofyan Nur Arifin itu memiliki pandangan yang cenderung sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Bassam di dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Nah, sehingga ketika itu dijawab oleh tim Fatwa Tarjih bahwasanya istilah imsak 10 menit seperti yang tercantum di dalam kalender Muhammadiyah itu tidak bisa divonis sebagai sesuatu yang bid'ah. Ya, mungkin kalau disebut bid'ah itu bid'ah secara logawi, bid'ah secara bahasa, secara linguistik, secara secara etimologi. Tetapi kalau divonis sebagai bid'ah secara syar'i itu tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena dalam pandangan Muhammadiyah imsak itu tidak dipahami sebagai akhir dari makan sahur, sehingga ketika kita misalnya kelinan atau kesiangan kemudian sudah imsak dan kita belum makan sahur, ya tetap makan sahur, karena imsak itu bukan waktu akhir yang hakiki dari makan sahur. Hanya saja imsak itu dibuat untuk sebagai peringatan atau sebagai kehati-hatian, atau dalam bahasa Arab disebut ihtiyatian, yaitu sikap kehati-hatian. Jadi tidak merupakan larangan yang harus ditaati, sehingga kalau kita sudah mendengar imsak sebagaimana di masyarakat itu langsung kita tidak makan, tidak semacam itu, yaitu cuma sebatas kehati-hatian, atau bisa dianalogikakan sebagai warning di traffic light atau di lampu lalu lintas, ya seperti lampu kuning. Lampu kuning itu kan supaya kita hati-hati, tapi belum masuk lampu merah sehingga kita harus stop dan tidak boleh melewati jalan. Nah, kira-kira fungsi imsak
Itu semacam itu. Ya meskipun kalau kita telusuri di zaman Rasulullah ya tidak ada imsak itu. Tetapi imsak itu dibuat untuk tindakan preventif atau tindakan kehati-hatian, yaitu 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, supaya kita siap-siap untuk menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ini kajian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya kita akan coba lihat dan perdalam di sesi tanya jawab atau komentar dari Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada host.